Sobat Teknokat, kembali lagi di channel YouTube Kuliah Teknokat. Di sini saya Cynthia Bella SMMSM sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokat Indonesia. Topik kali ini kita akan membahas tentang rasio profitabilitas dalam laporan keuangan. Tenang, kita akan bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk kalian. Yang pertama, kita perlu tahu dulu rasio keuangan itu apa sih? Menurut Kazmir, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan antara satu komponen dalam laporan keuangan atau antar komponen yang di antara laporan keuangan baik dalam satu periode maupun beberapa periode. Menurut Harry, rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang memiliki hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio ini digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kondisi kinerja dan keuangan perusahaan. Menurut James C. Van Horn, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Secara umum, rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk membandingkan pos-pos dalam laporan keuangan guna menilai kondisi, kinerja, dan posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini membantu berbagai pihak, seperti manajemen, investor, dan kreditor dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. Rasio-rasio ini memberikan insight penting. Yang pertama, tentang seberapa sehat kemampuan keuangan perusahaan. Yang kedua, seberapa efisien operasional berjalan. Yang ketiga, seberapa menguntungkan perusahaan. Dan yang keempat, apakah perusahaan mampu membayar hutang dan sebagainya. Adanya perhitungan rasio ini memudahkan kita dalam mengevaluasi keuangan. Bahasa mudahnya merupakan pendeteksi apakah laporan keuangan tersebut dalam keadaan baik atau tidak baik. Secara umum, rasio keuangan diklasifikasikan ke dalam keempat kelompok utama. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Namun, dalam video kali ini kita akan membahas rasio profitabilitas. Keempat jenis rasio ini saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, perusahaan yang mencetak laba besar bisa saja memiliki struktur modal yang tidak sehat karena terlalu banyak hutang. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, hasil analisis juga sebaiknya dibandingkan dengan data industri sejenis atau data-data di tahun-tahun sebelumnya agar diperoleh gambaran yang lebih akurat. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi inti, yaitu terkait rasio profitabilitas. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu nih, apa sih definisinya rasio profitabilitas? Menurut Kazmir, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk memperoleh laba. Menurut Agus Sartono, rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Analisis profitabilitas sangat penting bagi investor jangka panjang karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menurut Brigham dan Huston, rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi.
Rasio ini meliputi margin laba atas penjualan, kemampuan dasar menghasilkan laba, tingkat pengembalian atas total aktiva, dan tingkat pengambilan ekuitas saham biasa. Secara umum, rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan, aset, atau modal yang dimiliki. Rasio ini penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan serta menjadi pertimbangan utama bagi investor dan kreditor dalam menilai kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Dan mengapa rasio ini penting? Yang pertama, untuk penilaian kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas ini memberikan gambaran jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio ini, manajemen dapat mengevaluasi efektivitas operasi dan strategi bisnis yang diterapkan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Yang kedua, untuk keputusan investasi. Investor dan kreditor menggunakan rasio profitabilitas untuk menilai potensi keuangan dari investasi mereka. Laba yang dihasilkan menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi, karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memberikan pengembalian yang baik. Rasio seperti return on investment dan net profit margin sangat diperhatikan oleh investor. Yang ketiga, sebagai indikator efisiensi manajemen. Rasio ini juga berfungsi sebagai indikator efisiensi manajemen dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Dengan menganalisis rasio profitabilitas, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga pengelolaan biaya. Yang keempat, perbandingan dengan kompetitor. Rasio profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan kompetitor di industri yang sama. Ini membantu dalam memahami posisi pasar dan menentukan strategi yang tepat untuk bersaing. Yang kelima, untuk pengambilan keputusan strategis. Manajemen dapat menggunakan informasi dari rasio profitabilitas untuk membuat keputusan strategis terkait pengembangan produk, ekspansi pasar, dan pengelolaan biaya. Ini penting agar memastikan pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Tapi dalam perhitungan rasio ini, kira-kira siapa saja sih yang menggunakannya? Jelas, yang pertama ada investor dengan tujuan memantau potensi keuangan investasi dan menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba. Rasio yang umum digunakan seperti return on equity, return on asset, dan juga net profit margin. Yang kedua, manajer perusahaan. Tujuannya untuk evaluasi kinerja operasional, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memantau efisiensi penggunaan sumber daya. Rasio yang umum digunakan seperti return on equity, return on asset, dan juga gross profit margin. Yang ketiga, ada bank dan institusi finansial. Tujuannya untuk menilai risiko pinjaman dan memperkirakan kemungkinan pelunasan hutang. Rasio yang umum digunakan seperti return on asset, debt to equity ratio, dan juga current ratio. Yang keempat, stakeholder lainnya, seperti misalnya analisis internal, bagian audit internal guna memastikan konsistensi dengan target bisnis dan juga strategi perusahaan. Ada analisis eksternal seperti para ahli keuangan, auditor independen, dan juga lembaga survei ekonomi untuk mengevaluasi umum industri dan juga perkiraan masa depan perusahaan. Tapi tidak hanya untuk perusahaan, rasio keuangan itu juga dapat digunakan oleh UMKM, startup digital, dan sebagainya. Dengan menganalisis rasio keuangan, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat seperti kapan harus menambah modal, menekan biaya, atau meningkatkan produktivitas.
Rasio keuangan juga menjadi pertimbangan utama dalam penilaian kelayakan investasi atau pemberian pinjaman. Materi selanjutnya kita masuk ke rumus untuk rasio profitabilitas. Ada cukup banyak rumus perhitungan dari rasio ini, yaitu terdapat 7 rumus. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Rumusnya, laba kotor dibagi pendapatan dan dikalikan 100%. Interpretasi dari rumus ini mengukur persentase laba kotor yang dihasilkan dari setiap unit pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya langsung produksi. Yang kedua, ada net profit margin atau margin laba bersih. Dengan rumus, laba bersih dibagi pendapatan dan dikalikan 100%. Interpretasi dari rumus ini menunjukkan persentase laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya, termasuk pajak. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik. Yang ketiga, ada return on asset. Rumusnya, laba bersih dibagi total aset dan dikalikan 100%. Interpretasi dari rumus ini adalah untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Yang keempat, ada return on equity dengan rumus laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham dan dikalikan 100%. Interpretasi dari rumus ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam mengelola modal pemegang saham. Yang kelima, operating profit margin atau margin laba operasional. Rumusnya, laba operasional dibagi pendapatan dan dikalikan 100%. Interpretasinya mengukur persentase laba operasional yang dihasilkan dari pendapatan sebelum bunga dan pajak. Ini memberikan gambaran tentang efisiensi operasi inti perusahaan. Yang keenam, ada return on investment dengan rumus laba bersih dibagi total investasi dan dikalikan 100%. Interpretasi dari rumus ini mengukur efisiensi investasi dengan menunjukkan seberapa banyak laba yang dihasilkan dari total investasi yang dilakukan. Yang ketujuh, ada operating dengan rumus operating income dibagi revenue dan dikalikan 100% atau operating margin dengan rumus EBIT dibagi revenue dan dikalikan 100%. Interpretasi dari rumus ini, semakin tinggi rasio operasional, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasinya. Rasio di atas 20% sampai 30% dianggap baik, tetapi varietas industri dan kondisi spesifik perusahaan juga harus dipertimbangkan. Itu dia terkait 7 rumus rasio profitabilitas. Cukup menarik ya dalam perhitungan rasio ini karena menyangkut keuntungan yang pastinya semua orang inginkan dalam bisnis. Tapi jangan salah, terdapat fakta unik terkait rasio profitabilitas. Contohnya, terkadang perusahaan bisa rugi meski omsetnya miliaran. Ini mungkin terdengar aneh, tapi benar. Banyak startup termasuk beberapa unicorn yang omsetnya mencapai ratusan miliar atau bahkan triliun rupiah, tetapi tetap mencatatkan kerugian. Mengapa? Karena biaya operasional, promosi besar-besaran, dan strategi bakar uang membuat laba bersih mereka negatif. Jadi, walau kelihatan besar dan sukses, rasio profitabilitasnya bisa minus. Inilah pentingnya kita tidak hanya melihat angka penjualan. Contoh lain, yaitu margin rendah belum tentu buruk, tergantung industrinya. Bisnis retail seperti supermarket biasanya memiliki margin laba bersih yang rendah, bahkan hanya 2-3%. Tapi volume transaksinya besar dan stabil. Sebaliknya, bisnis jasa seperti software atau desain grafis bisa memiliki margin laba yang tinggi karena biaya tetap yang rendah. Artinya, rasio profitabilitas harus dianalisis sesuai dengan konteks industri, tidak bisa dibandingkan mentah-mentah antar sektor.
Dan yang terakhir, rasio profitabilitas bisa berfluktuasi musiman. Perusahaan seperti hotel, pariwisata, atau bisnis musiman lainnya seperti pasar lebaran bisa terlihat rugi di luar musimnya. Rasio profitabilitas mereka naik drastis di kuartal tertentu dan anjlok di kuartal lainnya. Karena itu, analisis keuangan biasanya membandingkan rasio secara year over year, bukan hanya quarter to quarter, agar hasilnya tidak menyesatkan. Jadi dalam kesimpulan seluruh materi yang telah kita pelajari hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah salah satu indikator utama dalam menilai seberapa baik sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Rasio ini sangat penting bagi berbagai pihak, mulai dari manajer perusahaan, investor, kreditor, hingga pelaku UMKM. Karena memberikan gambaran mengenai efisiensi, kesehatan keuangan, dan juga potensi pertumbuhan bisnis. Sebagai generasi muda yang akan menjadi pemimpin bisnis dan ekonomi masa depan, pemahaman tentang rasio profitabilitas adalah langkah awal untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Dan tentu saja ini juga menjadi bekal berharga bagi kamu yang ingin terjun ke dunia kerja profesional atau membangun bisnis sendiri. Itu dia terkait materi pembelajaran rasio profitabilitas kali ini. Cukup mudah bukan? Hope you enjoy your learning. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di series video selanjutnya.